Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. 10 karomah Gusmi yang tak masuk akal. Kiai Haji Hamim Jazuli atau Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli akrab dipanggil Gusmi, lahir pada 17 Agustus 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarekat, pendiri Ponpes Al-Falah, Mojo, Kediri. Gusmi merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama atau NU dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Gusmi adalah kiai yang disebut oleh banyak orang adalah seorang wali Allah dengan penampilan nyentrik, unik, dan dakwah di tempat yang sangat mengena, seperti di lokasi pelacuran dan kemaksiatan, walaupun tetap pengasuh majelis taklimnya. Sejak kecil, Gusmi, panggilan akrab beliau, sudah memiliki keanehan-keanehan. Beliau sering pergi dari rumah sampai Kiai Jazuli, ayah beliau, menganggap putranya hilang. Pada waktu di pesantren ayahnya, Gusmi jarang sekali mengikuti pengajian di madrasah. Tetapi anehnya, itu semua tidak membuat Gusmi ketinggalan pemahaman tentang agama. Kitab kuning dengan santri-santri yang setiap hari belajar kepada ayah beliau. Ketika diuji kemampuan, Gusmi dalam memahami agama malahan jauh melebihi santri-santri ayahnya yang setiap hari masuk dan mengaji di madrasah beliau. Gusmi kemudian berguru pada Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Hamid Pasuruan, dan lainnya. Semua guru dari Gusmi tersebut telah dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh agama yang paling berpengaruh di daerahnya. Seiring waktu kehidupan beliau, banyak terdapat cerita tentang kisah kekaromahan beliau. Berikut adalah 10 poin diantaranya. 1. Karomah Gusmi sholat di atas dahan pisang. Saat Gusmi di pelosok, ada seorang santri yang sering mengikuti Gusmi. Beliau tidak sholat karena menurutnya dia meniru Gusmi yang tidak sholat. Suatu sore ia ikut Gusmi mencari ikan di sungai. Saat menjelang maghrib, Gusmi menyuruhnya memegang jala kecil karena Gusmi akan pergi sebentar. Ketika hari mulai gelap, santri tersebut merasa jala tersebut sudah penuh terisi ikan. Ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Tanpa disengaja, di tengah usahanya menarik jala tersebut, dia melihat Gusmi yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas dahan pisang, bahkan melanjutkannya dengan sholat isya. Setelah selesai sholat, Gusmi kemudian melayang turun menemui santri tersebut. "Dapat ikan?" tanya Gusmi. "Anu Gus," jawab santri itu sambil memandangi dahan pisang. Santri itu kemudian menyatakan bertobat dan Gusmi menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai tersebut. 2. Karomah Gusmi terbawa ikan ke hadapan Nabi Khidir. Pernah suatu hari saat memancing di kali, Gusmi terbawa ikan. Saking besarnya ikan tersebut hingga membawa Gusmi tercebur dan tenggelam di sungai tersebut. Pengasuhnya yang mendapatkan tugas dari ayah Gusmi untuk menjaga Gusmi kalang kabut karena tidak ada satupun orang yang bisa dimintai pertolongan. Karena saat itu masih pagi sehingga masih sepi dari pemancing. Mondar-mandir pengasuh Gusmi mencari Gusmi di tepi sungai. Dengan harapan Gusmi tersangkut di tepi sungai, namun sampai hampir 2 jam Gusmi belum juga ditemukan. Akhirnya, karena frustasi, pengasuh tersebut pulang ke pondok dan membereskan bajunya untuk pulang tanpa pamit karena takut akan dimarahi oleh ayah dan ibu Gusmi yang tak lain adalah pengasuh pondoknya. Dalam cerita Gusmi kepada pengikutnya, ternyata ikan itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir, dan membawa Gusmi kepada Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gusmi hanya berkisar 5 menit. Nyatanya Gusmi kembali ke daratan dan balik ke pondok pada jam 4 sore. Sedangkan pengasuh tersebut beberapa bulan kemudian kembali lagi ke pondok setelah mengetahui Gusmi kembali ke pondok dengan selamat. 3. Karomah Gusmi bisa terbang. Pernah suatu ketika Gusmi diperintahkan untuk memetik buah kelapa untuk dijual. Lalu berangkatlah Gusmi ke kebun karena
Perawakannya yang masih kecil dan belia, Gusmi belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gusmi terbang bagaikan burung dari satu pohon ke pohon lainnya memetik kelapa sampai selesai tanpa menyentuh tanah. Begitu selesai, Gusmi segera turun, namun kali ini Gusmi bingung karena hasil panen kelapa begitu banyak. Dia tidak akan mampu untuk membawanya seorang diri. Akhirnya Gusmi kembali terbang untuk memetik satu pelepah kelapa. Lalu buah kelapa itu ia ikat dua-dua dan dinaikkan ke pelepah kelapa itu. Setelah itu Gusmi menaiki pelepah itu yang kemudian terbang bersama pelepah itu meluncur pulang. 4. Karomah Gusmi terbang naik burung. Cerita lain lagi, suatu ketika Gusmi duduk di pinggiran sungai. Tiba-tiba datang seekor burung besar berputar-putar di angkasa lalu hinggap di hadapan Gusmi. Setelah berbicara sebentar, Gusmi kemudian naik ke burung itu yang kemudian terbang entah kemana menemui gurunya. Tidak sedikit orang yang meragukan sholat Gusmi, bahkan Kiai Haji Hamid Kajoran pernah meragukan sholat Gusmi. Saat Kiai Haji Kajoran berziarah ke makam Sunan Ampel, setelah terlebih dahulu berwudu lantas menengadahkan tangannya. Pada saat itulah Kiai Haji Hamid Kajoran melihat Gusmi yang sedang melaksanakan sholat di atas dahan pisang. Sejak saat itulah Kiai Haji Hamid tidak berani berburuk sangka pada Gusmi. 5. Karomah Gusmi berdiri di atas air. Pernah sekali Gusmi bermain di tepi sungai Berantas dan menonton orang yang sedang memancing. Pada saat banjir besar, Gusmi tak disangka tergelincir ke sungai dan hilang tertelan gulungan pusaran air sampai beberapa jam. Santri yang ditugaskan ayah Gusmi menjaga Gusmi mencari di sepanjang pinggiran sungai dengan harapan Gusmi tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tetapi malah Gusmi muncul dari tengah-tengah sungai, berdiri dengan air yang hanya sebatas mata kaki. Karena saat itu Gusmi tengah berdiri di atas punggung ikan yang sangat besar, yang menurut Gusmi itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir. Subhanallah. 6. Karomah Gusmi membelah diri. Gusmi yang kala itu berumur 9 tahun semakin tampak penuh dengan keajaiban. Ada peristiwa yang diketahui halayak ramai, yakni berkaitan dengan wafatnya Kiai Haji Romli Peterongan, Jombang, seorang mursyid Thariqat Qadariyah dan dikenal luas sebagai ulama besar. Hari itu datang utusan keluarga Kiai Haji Romli dari Peterongan kepada Kiai Haji Jazuli di Pelosok untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Haji Romli. Kiai Haji Jazuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat untuk melayat ke Peterongan. Sedangkan Gusmi kala itu sedang bermain di halaman. Ada sebagian cerita menyatakan Gusmi enak-enakan tidur di kamar. Mi, semua mau takziah ke Haji Romli Peterongan, kamu ikut tidak? Tanya Kiai Haji Jazuli. Males bah, jawab Gusmi sambil terus bermain-main. Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Peterongan kecuali Gusmi yang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan disambut oleh Nyai Romli. Alhamdulillah Kiai bisa datang, kata Nyai Romli. Nyuwun sewu, Ami panggilan Gusmi tidak ikut. Tadi diajak tidak mau. Lah, Gusmi sudah seminggu di sini menunggu Kiai Haji Romli sampai meninggal, jawab Nyai Romli. Itu sedang bermain di halaman, tambahnya. Setelah merasa cukup, Kiai Haji Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya. Sesampainya di pelosok, Kiai Haji Jazuli memanggil Juwirin, santri yang ditugasi untuk menjaga Gusmi. Selama aku pergi ke Peterongan, Ami pergi kemana saja? Tanya Kiai Haji Jazuli. Gusmi tidak kemana-mana. Sejak Kiai pergi sampai sekarang Gusmi masih tidur di kamar, jawab Juwirin. Kamu jujur saja, tidak perlu berbohong untuk membela Ami, kata Kiai Haji Jazuli belum percaya. Benar Kiai, saya tidak bohong, jawab Juwirin. Yang manakah yang benar? Gusmi yang sudah seminggu nungguin Kiai Haji Romli atau yang sedang di rumah yang lagi tidur? Wallahu a'lam. 7. Karomah Gusmi membelah diri di 2 tempat. Pernah Gusmi selama 3 bulan tidak pernah keluar kamar dari rumah salah seorang santrinya. Santri tersebut bekerja di luar siang dan malam. Sering bertemu dengan beberapa orang dari Madura. Mereka ingin bertemu dengan Gusmi, tetapi santri Gusmi tersebut melarangnya. Karena sudah 3 bulan ini Gusmi tidak mau keluar kamar atau menyendiri di kamar, tidak mau ditemui.
Mereka marah karena merasa dibohongi oleh santri Gusmi. Mereka menyatakan bahwa beberapa hari ini Gusmi bersama mereka di Madura. 8. Karomah Gusmi merubah minuman alkohol menjadi air mineral. Seorang pemilik sebuah rumah makan di Perak, Jombang pernah bercerita bahwa suatu ketika pernah Gusmi menantang beberapa para peminum-peminum keras kelas berat ke warungnya untuk berlomba meminum alkohol. Gusmi minta disediakan beberapa kerat minuman alkohol. Mereka kemudian minum termasuk Gusmi dan terus minum sampai menghabiskan banyak botol, sampai para peminum kelas berat telah mabuk dan menyerah. Gusmi masih dengan santuinya menikmati botol minumannya. Setelah Gusmi dan para peminum pergi, pemilik warung itu memberesi botol-botol yang berserakan di meja para peminum. Kebetulan pemilik warung itu menemukan botol minuman Gusmi yang masih ada isinya. Karena penasaran, pemilik warung itu mencicipinya. Ternyata minuman itu telah rasa menjadi seperti air putih. 9. Karomah Gusmi mengubah benda menjadi obat. Pernah suatu kali ada seorang yang tergopoh-gopoh ingin menyeberangi sungai untuk mencarikan obat istrinya yang sedang mengerang-erang sakit perut. Gusmi yang kala itu berada di perahu mencegah orang itu untuk menyeberang sungai. Lantas Gusmi kemudian mengambil lumpur sungai dan membentuknya menjadi butiran kecil sebesar jagung. Tanah itu lantas Gusmi berikan pada orang tersebut agar diminum istrinya yang sakit perut. Gusmi berpesan, bila sudah minum ini masih sakit, cepat temuilah saya dan marahilah saya. Saya akan tetap di sini. Maklum orang bingung dalam keadaan terdesak karena sakit istrinya. Lantas orang tersebut pulang tapi tak kembali lagi. Gusmi juga pernah menjual butiran tanah liat yang dibentuk seperti obat di pasar. Yang pasti biidznillah. Berbicara soal karomah dari seorang Gusmi memang tak ada habisnya. Mungkin masih banyak cerita nyeleneh yang disebut karomah pernah Gusmi lakukan. Membaca cerita dari ulama tanpa disadari akan membuat kita menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, yang tentunya berasal dari Allah. Bahkan seorang Imam Abu Hanifah pernah berkata kalau beliau lebih senang membaca sejarah ulama daripada mempelajari fikih. 10. Karomah Gusmi bersama harimau. Pernah suatu ketika Gusmi yang baru bisa merangkak dibawa ibunya ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar. Tanpa diduga muncul seekor harimau dari semak-semak. Ibu Gusmi yang mengetahui hal itu langsung lari hingga lupa untuk membawa Gusmi bersamanya. Begitu sadar betapa terkejutnya sang ibu karena telah meninggalkan Gusmi. Ibu Gusmi lalu kembali dengan harapan harimau tidak menemukan Gusmi. Sang ibu akhirnya menemukan Gusmi yang di depannya berdiri harimau yang sedang menjilati kukunya seolah menjaga Gusmi. Subhanallah. Wallahu a'lam. Demikian. Wassalamualaikum.